Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zevita Estefania dengan NPM 2512011182, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah ilmu negara, yaitu susunan negara. Topik ini penting karena membahas bagaimana kekuasaan dalam suatu negara diatur dan dibagi agar pemerintahan berjalan efektif sekaligus menjaga keutuhan. Secara sederhana, susunan negara adalah sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Susunan negara menggambarkan bagaimana wewenang, tanggung jawab, dan struktur pemerintahan diatur agar seluruh wilayah negara dapat berfungsi secara harmonis. Dalam kajian ilmu negara, susunan negara menjadi salah satu ciri utama yang membedakan bentuk suatu negara. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengatur kekuasaan, tergantung pada kondisi geografis, sejarah, dan budaya politiknya. Secara umum dikenal dua bentuk utama susunan negara, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federal. Pertama, negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Daerah hanya melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Artinya, kebijakan bersumber dari satu otoritas tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Contoh negara kesatuan adalah negara Indonesia, Jepang, dan Prancis. Ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama, hanya memiliki satu konstitusi nasional, 2. Satu kepala negara, 3. Satu lembaga legislatif nasional, 4. Dan seluruh kebijakan bersifat nasional berlaku untuk seluruh wilayah negara. Namun, negara kesatuan tidak selalu bersifat sentralistik. Dalam perkembangan modern, negara kesatuan juga menerapkan sistem desentralisasi, seperti yang berlaku di Indonesia melalui otonomi daerah. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai kebutuhan lokal, tanpa keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah bisa berinovasi sesuai potensi masing-masing wilayah, misalnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, namun tetap berlandaskan kebijakan nasional. Kedua, negara serikat atau federal state. Negara serikat terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki konstitusi dan pemerintahan sendiri, namun bersatu membentuk suatu negara besar di bawah pemerintah federal. Dalam sistem ini, pembagian kekuasaan lebih jelas, yaitu pemerintah federal mengatur hal-hal yang bersifat nasional seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan keuangan. Kedua, sedangkan pemerintah negara bagian mengatur urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum daerah. Contoh negara serikat antara lain Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Kelebihan sistem ini adalah pembagian kewenangan yang tegas, sehingga konflik pusat daerah bisa diminimalkan. Namun, kelemahannya adalah potensi munculnya perbedaan antar negara bagian yang dapat mengganggu kesatuan nasional bila tidak dikelola dengan baik. Indonesia pernah menerapkan sistem negara serikat pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Namun, bentuk ini tidak bertahan lama karena dianggap melemahkan persatuan bangsa dan memunculkan potensi perpecahan. Akhirnya, sejak 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk ini dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Indonesia yang sangat beragam, tetapi memiliki semangat sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai kesimpulan, susunan negara merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan. Negara kesatuan dan negara serikat sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan stabil. Bagi Indonesia, bentuk negara kesatuan menjadi pilihan terbaik untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Berdasarkan beberapa referensi seperti Nur Hadi tahun 2021 tentang konsep negara kesatuan,
Kedua, Kusnardi dan Ibrahim tahun 2020 mengenai desentralisasi dalam NKRI. Ketiga, Rianto tahun 2019 tentang perbandingan sistem kesatuan dan serikat. Keempat, ada Wahyudi tahun 2018 mengenai hubungan pusat dan daerah, serta terakhir ada Saraswati tahun 2022 yang mengulas sejarah Republik Indonesia Serikat. Semua menunjukkan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah sistem yang paling relevan dan efektif untuk menjaga keutuhan bangsa. Sekian, itu tadi video pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ilmu negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.